Beberapa waktu ini lagi viral filter TikTok ya yang kayak mau selfie video sama anak kecil gitu ya, atau siapapun dan kemudian ditinggal keluar kamar dan keluar suara nenek lampir gitu. Hihihihi gitu. Dan kemudian banyak orang yang mengomentari bahwa oh, nggak boleh melakukan gitu ke anak, anak jadi penakut, jadi terluka batin dan lain sebagainya. I'm not commenting on that gitu ya. Saya mau mencoba menghubungkan itu dengan ketakutan atau fear yang seringkali dialami oleh para investor pemula pada saat dia mau mulai untuk investasi gitu. Jadi fear of loss, takut rugi, takut taruh di sini, reksadana katanya begini, saham katanya begitu dan lain sebagainya. So, I'm gonna comment on how fear of loss itu bisa masuk ke dalam kepala orang-orang, terutama kita ya di kaum kedokteran. Tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit mengenai yang tadi, yang ditakut-takutan gitu ya. Karena saya pribadi adalah seorang yang sangat penakut. I have to say, my friends tahu semua bahwa saya penakut, nggak berani nonton film horor gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi memang saya memperhatikan bahwa fear is thought. Gitu. Fear itu diajarkan atau tidak sengaja tertanam dalam diri kita. Gitu ya. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa memang kita itu, generasi orang kita dulu, orang tua kita dulu, sering ditakut-takutin gitu. Oh, kamu jangan keluar kalau malam, nanti diculik setan lah, apa segala macam. Oh, kalau misalnya nggak mau tidur sama di dalam kamar, berarti nanti ada hantu apalah segala macam. Kalau keluar kamar sendirian, nanti ada hantu apa segala macam. Dan I grew up with that. Gitu. Dan saya yakin mungkin teman-teman banyak juga yang grew up with that. Sehingga saya besar menjadi seorang yang penakut. Dan itu menjadi sesuatu yang susah banget untuk saya lawan, saya lewati sampai suatu saat gitu, dimana waktu kami dulu di SMA ya, kebetulan SMA saya cowok semua, dan kami dikirim ke Cijantung gitu ya, ke Kopassus, untuk latihan dasar kepemimpinan. Dan salah satu dari acaranya yaitu pada saat jurit malamnya gitu lah ya, kita harus melewati satu terowongan, ya terowongan entahlah untuk latihan militer, saya nggak tahu panjangnya berapa, mungkin 100-200 meter, dan kita harus lewat sendiri, pitch black, ya. Saya nggak pernah ngalamin pitch black yang lebih gelap lagi dibanding masa itu sampai sekarang. Dimana saya sampai nyoba ngecek naruh tangan saya di depan mata aja masih nggak kelihatan gitu. Nah jadi saya harus melewati hal seperti itu sampai akhirnya bisa mengusir ketakutan saya akan kegelapan gitu loh. Nah sementara nih pada saat saya sudah jadi orang tua, saya waktu itu pernah diskusi gitu ya sama istri saya, kok anak kita nggak takut ya, dia tuh keluar gelap gitu ya, nyebrang dari kamarnya, pindah minta tidur ke kamar papa mamanya, santai aja gitu. Bahkan bisa keluar, oh dia lupa ketinggalan satu barang di kamarnya, balik lagi, kemudian keluar gelap-gelap, tutup pintu, pindah gitu. Nggak takut sama sekali. Sementara saya kalau misalnya dulu udah keluar kamar, gelap, itu pasti bawaannya mau lari tuh, semua barang ditabrak segala macam. Cause I was afraid of things yang dulu ditakut-takutin. Jadi, kembali lagi ke poin saya tadi, ketakutan itu ditempelkan, diajarkan ke dalam kepala kita. Nah, jadi tanpa sadar nih, kita nih di dunia kedokteran, kita juga demikian. Makanya kita jadi takut investasi karena kita ditempelin sama ketakutan-ketakutan yang sebenarnya nggak masuk akal. Dan ditempelinnya sama siapa ya? Ditempelin sama temen, sama orang tua, temennya orang tua gitu loh ya. Jangan loh investasi di A, nanti begini-begini-begini, gue denger si B tuh begini-begini-begini. Jangan loh investasi di B, itu kan seperti begini-begini-begini, nanti duit kamu hilang loh segala macam. Sehingga over years gitu ya, di kepala kita yang tertanam adalah, ah udah deh, daripada gue takut sama yang begini-begini-begini, lebih baik nggak usah aja deh, gue nabung di rekening bank aja udah paling aman gitu. Atau bikin bisnis aja lah yang udah pasti gue bisa atur sendiri gitu kan, yang paling banyak orang ngomong belakangan ini gitu. Tapi sebenarnya yang saya mau share kepada teman-teman sekalian adalah kita tilik lagi deh coba. Jangan-jangan ketakutan kita akan investing gitu ya, menaruh suatu uang untuk investasi yang di luar rekening bank, jangan-jangan itu didasarkan sama sesuatu yang
implied, yang secara nggak sengaja tertanam. Ketakutan yang ditempelin sama orang di alam bawah sadar kita gitu. Sehingga kita sendiri jadi fear of loss tadi, jadi nggak mau belajar, jadi nggak mau bener-bener mengetahui gitu loh. Apa sih risknya, apa sih benefitnya, bahwa kalau misalnya ternyata ada risiko-risiko yang bisa dimitigasi, ternyata nggak semenakutkan itu kok instrumen saham, instrumen obligasi, ya, reksadana, dan lain sebagainya. Jadi, I just want you to think bahwa jangan-jangan fear of loss yang selama ini kita punya sebelum akhirnya kita mulai investing, itu sebenarnya ditempelin sama orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya nggak punya dasar juga. So just study it yourself and break free from it. Bye-bye.